Ada kembali di iNews Malam pemirsa, seorang pemuda nyaris dikeroyok warga karena ketahuan akan mencuri sepeda motor di indekos di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa pemuda itu ternyata pelaku begal dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Korban ikut korban. Inilah detik-detik ketika AH, pemuda 20 tahun, nyaris dihajar warga saat ketahuan akan mencuri sepeda motor di indekos di Jalan Seroja, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi AH terpergok oleh pemilik motor yang langsung berteriak minta tolong. Warga pun langsung berdatangan mengepung AH dan menangkapnya. Untuk menghindari amukan warga, AH langsung dibawa ke Mapolsek Pulau Gadung. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, AH bukan baru ini saja mencuri sepeda motor. Beberapa hari sebelumnya, AH juga membegal pengendara motor wanita di kawasan Pulau Asam dengan modus mengaku sebagai polisi. Ternyata yang bersangkutan juga melakukan pembegalan terhadap sepeda motor yang terjadi di wilayah Pulau Gadung pada tanggal 16 April 02.00, di mana yang bersangkutan mengaku sebagai anggota polisi dengan modus operandi menghentikan kendaraan dengan alasan ingin diperiksa. Polsek Pulau Gadung yang menangani kasus ini kini tengah memburu kawan-kawan AH yang diduga terlibat jaringan curanmor. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dengan modus berpura-pura sholat, seorang wanita terekam kamera pengawas mencuri uang milik salah satu jemaah masjid di kawasan Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pelaku yang berhasil membawa kabur uang Rp500.000 hingga saat ini masih diburu polisi. Inilah rekaman kamera pengawas di Masjid Mujahidin kawasan Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, yang merekam aksi pencurian uang jemaah masjid. Dalam rekaman CCTV masjid, pelaku berpura-pura sholat sambil memantau suasana. Saat seluruh jamaah sholat berjamaah, pelaku kemudian beraksi mengambil barang berharga milik korban. Usai mendapatkan uang, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Nah, kebetulan pelaku ini datang sebelum asar. Sebelum asar, kemudian bisa kita lihat di CCTV, dia ada gerak-gerik yang mungkin kita nggak tahu kan, karena dia sholat tuh kan. Sholat pun banyak sekali dia sholat tuh kan, sholat sampai mungkin beberapa rakaat, 8 rakaat lah sampai itu kan, karena dia mungkin kita lihat di CCTV dia sedang mengintai-intai. Korban mengalami kerugian uang Rp500.000 dan telah melaporkan ke pihak kepolisian sektor Padang Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, satu kotak amal di Masjid Raya Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, raib digondol maling. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Kamera pengawas atau CCTV merekam aksi pencurian kotak amal di Masjid Raya Kota Tebing Tinggi pada Minggu dini hari. Dalam rekaman, seorang pria menggunakan penutup wajah masuk melalui jendela masjid. Pelaku sempat membongkar tutup kotak amal, namun karena tidak berhasil, pelaku kemudian membawa kabur kotak amal ini. Aksi pencurian kotak amal baru diketahui pengurus masjid saat menunaikan salat subuh. Kasus pencurian kotak amal ini rencananya akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia maya dihebohkan dengan pernyataan Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26 dan diduga menistakan agama. Pernyataan Joseph tersebut mendapat kecaman dari warganet. Gue kasih sayembara, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodri, sama Andi Christian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama, nih gue nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Dunia maya dihebohkan dengan pernyataan seorang pria Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26.
Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tidak hanya mengaku sebagai nabi, Joseph bahkan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Kepolisian pun bereaksi dan melacak keberadaan Joseph Paul Jang. Menurut kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto, Joseph Paul Jang kini masuk dalam buronan kepolisian. Ketua PBNU Robikin M. Has mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi terkait pernyataan Joseph. Kita sebagai umat Islam, maka kita tidak boleh menunjukkan sikap tidak dibenarkan oleh agama, melakukan persekusi, melakukan tindakan balasan dan seterusnya tidak boleh. Serahkan itu kepada kepolisian. Apalagi kita tahu bahwa yang bersangkutan ini dari ucapan-ucapannya terlihat betul menyadari apa yang dia lakukan. Artinya tindakan provokatif itu sangat mungkin disengaja. Oleh karena itu kita sebagai muslim jangan menari di atas genderang orang lain. Hingga saat ini, video kontroversial tersebut sudah ditonton lebih dari 54.000 kali. Sejumlah warganet menyayangkan aksi Joseph Paul Jang yang diduga menistakan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen MUI Amir Syah Tambunan berharap Polri bergerak cepat memburu Joseph Paul Jang yang dikabarkan berada di luar negeri. MUI juga menghimbau umat muslim tidak terprovokasi dan menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. Berikut pernyataan Sekjen MUI Amir Syah Tambunan dalam program iNews sore tadi. Ini sekali lagi saya ingin tegaskan, jika polisi berhasil untuk mengungkap ini berarti kepolisian merupakan aparat negara yang betul-betul bisa bertindak profesional. Tapi kalau kepolisian belum berhasil, nah ini nanti masyarakat kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Ya, begitu sangat penting. Kenapa? Karena pertama, ini kita umat Islam yang ada di Indonesia tengah menjalankan ibadah puasa dengan tenang, adem, Tiba-tiba muncul pernyataan Joseph Paul ini. Ini berarti kan ada motif tertentu ingin memancing-mancing umat Islam, tapi ya sekali lagi umat Islam tidak akan terpancing. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ya, saya menghimbau dua hal. Pertama, saya katakan tadi jangan terpancing, jangan terprovokasi, karena ini ibarat kata bahwa memang beliau ini sengaja memancing-mancing kita umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Apalagi beliau menyinggung-nyinggung soal ibadah puasa. Yang menyakitkan lagi, beliau mengatakan sebagai Nabi ke-26 dan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang dianggap dan diyakini sebagai Nabi akhir zaman, tapi beliau kemudian mendeklar sebagai Nabi. Jadi jelas pernyataan itu dia merupakan unsur penodaan agama, kemudian juga hate speech, kebencian terhadap agama Islam. Dan ini merupakan tindakan radikal kiri. Ya, saya ulangi tinggal radikal dalam arti memprovokasi. Ya, itu poin yang kedua adalah karena ini merupakan tindakan radikal kiri yang saya minta harus diusut tuntas supaya kita menaruh kepercayaan kepada kepolisian yang secara profesional. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali berulah. Yang terbaru, KKB membakar bangunan sekolah dan rumah kepala suku di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Lokasi pembakaran yang cukup jauh membuat aparat keamanan tak cukup waktu untuk menindak para perusuh. Inilah kondisi rumah kepala suku di wilayah Dambet yang ludes dibakar kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Aksi KKB ini terbilang nekat karena korban adalah tokoh yang cukup disegani. Benar Munib, pemilik rumah dan keluarga berhasil menyelamatkan diri, namun rumah mereka hangus dan rata dengan tanah. Pemirsa, tak hanya membakar rumah kepala suku, KKB juga membakar gedung sekolah di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Meski tak sampai merusak seluruh bangunan sekolah, namun aksi KKB membuat warga ketakutan. Jarak lokasi yang cukup jauh membuat aparat gabungan TNI Polri tak cukup waktu untuk menindak para perusuh yang melarikan diri usai menebar teror. Pemirsa, isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Octavianus Rayo, guru SD korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Papua. Pemakaman digelar dengan prosesi adat Toraja di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Octavianus Rayo dimakamkan di kampung halamannya di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Keluarga terlihat masih sulit merelakan kepergian almarhum yang menjadi korban penembakan kelompok separatis di Papua. Sesuai prosesi adat, peti jenazah Octavianus Rayo diturunkan dari rumah adat Toraja atau tongkonan dan diletakkan di tempat usungan yang disiapkan. Usai doa bersama, keluarga dan kerabat mengusung jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir milik keluarga di Patani, yakni kuburan khas suku Toraja. Keluarga korban berharap pelaku penembakan segera ditemukan dan ditindaklanjuti agar tak ada lagi guru maupun warga sipil yang bernasib sama seperti Octavianus. Dengan hormat dan dengan sangat supaya pelaku penembakan terhadap saudara kami bisa ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Octavianus Rayo meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Ia telah 11 tahun merantau dan mengabdi sebagai guru honorer di SD Kelmabet, Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Octavianus menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Papua di kediamannya 8 April lalu. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, pembubaran pengunjung kafe di Mojokerto diwarnai cekcok antara petugas dan ASN. Kami akan kembali usai jeda.